membaca, kamu masih bisa belajar. Kerajaan Islam, pelajaran, ilmu pengetahuan sosial, kelas 4, semester 1, peninggalan kerajaan Islam. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai, penemuan makam Sultan Malik As-Saleh yang bertarikh 696 H atau 1297 M, sebagai tanda telah masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-13. Walau ada pendapat bahwa kemungkinan Islam telah datang lebih awal dari itu. Kejayaan masa lalu kerajaan ini telah menginspirasikan masyarakatnya untuk kembali menggunakan nama pendiri kerajaan ini untuk universitas. Malikus Saleh di Lok Seumawi. Sedikitnya terdapat 6 peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang dapat menjadi bukti keberadaan kerajaan ini di mana silam. Keenam peninggalan tersebut antara lain lonceng cakradonya, koin dirham, stempel kerajaan, naskah surat-surat Sultan Zainal Abidin, serta makam-makam kuno dari raja dan pembesar kerajaan. 2. Kerajaan Demak. Adapun peninggalan kerajaan Demak sebagai berikut. 1. Pintu Beledek, merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo, dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya. Kemudian pintu ini dipakai untuk pintu masuk utama Masjid Agung Demak. 2. Masjid Agung Demak didirikan tahun 1479 M yang kini sudah berumur sekitar 6 abad tapi masih berdiri dengan kokoh, dan merupakan pusat dari pengajaran serta syiar Islam. 3. Soko Guru atau Soko Tatal, merupakan tiang penyangga dari Masjid Agung Demak yang terbuat dari material kayu dengan diameter 1 meter dan berjumlah sebanyak 4 buah. Sunan Kalijaga kemudian mengumpulkan tatal atau kulit kayu yang berasal dari sisa pahatan dari 3 Soko Guru untuk dibuat menjadi 1 Soko Guru baru memakai kekuatan spiritual. 4. Beduk dan kentongan. Dulunya dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan rakyat sekitar masjid untuk menandai masuknya waktu sholat. Kedua benda ini ditemukan dalam Masjid Agung Demak dengan bentuk seperti tapal kuda dengan filosofi saat dibunyikan atau dipukul maka rakyat sekitar masjid harus datang untuk menunaikan sholat. 5. Situs kolam wudhu. Di halaman Masjid Agung Demak dan dulu dipakai untuk tempat wudhu para musafir dan juga santri yang akan melaksanakan sholat, akan tapi sekarang kolam wudhu ini tidak lagi. 6. Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga wafat tahun 1520 lalu. Dikebumikan di desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Makamnya sampai sekarang menjadi sebuah situs yang sering didatangi peziarah dan juga wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air. 7. Maksurah, merupakan ukiran kaligrafi ayat Al-Quran yang digunakan sebagai interior dinding Masjid Agung Demak. Dibuat pada masa Aryo Purbaningrat yang merupakan Adipati Demak tahun 1866 dan kaligrafi ini menceritakan mengenai keesaan Allah. 8. Dampar Kencana, merupakan singgasana untuk para Sultan Demak yang kemudian digunakan sebagai mimbar khotbah pada Masjid Agung Demak, akan tapi tidak lagi digunakan dan disimpan di Museum Masjid Agung Demak. 3. Kerajaan Mataram Islam. Sedikitnya ada 7 benda peninggalan kerajaan Mataram Islam yang hingga kini masih dapat ditemukan. Ketujuh benda atau bangunan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Masjid Kota Gede adalah masjid peninggalan kerajaan Mataram Islam yang didirikan pada tahun 1640. 2. Meriam Segarawana dan Syubrata adalah nama dari 2 buah meriam berukuran besar pemberian J.P. Kowan, pimpinan militer Belanda kepada Sultan Agung. 3. Pertapaan Kembang Lampir adalah sebuah tempat yang biasa digunakan Ki Ageng Pemanahan untuk bertapa dan mencari wahyu bagi kemajuan Keraton Mataram. 4. Kitab Sastra Gending, ditulis Sultan Agung ini berisi tentang ajaran filsafat tentang bagaimana cara menjadi manusia berakhlak. Konon, Kitab Sastra Gending ditulis ketika Sultan Agung selesai melakukan penyerangan ke Batavia. 5. Pasar Legi Kota Gede adalah sebuah pasar yang telah ada sejak awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. 6. Rumah Tradisional, sebuah kompleks pemukiman kuno yang digunakan sebagai hunian di masa silam. Kompleks hunian ini terkesan sangat etnik dan kini telah menjadi cagar budaya di bawah pengawasan pemerintah provinsi di Yogyakarta. 7. Peninggalan lainnya, non-benda diantaranya yaitu tradisi membakar peninggalan orang yang meninggal,
tradisi kalang obong, makanan khas kota gede bernama kue kipo, teknik kerajinan perak, dan masih banyak lagi. 4. Kerajaan Ternate. Peninggalan kerajaan Ternate yaitu 1. Istana Sultan Ternate. Bergaya abad ke-19, berlantai 2 menghadap ke arah laut, dikelilingi perbentengan. Terletak satu kompleks dengan Masjid Ternate. Istana ini terletak di wilayah administratif Soasiu, Kelurahan Letter C, Kota Ternate. 2. Masjid dan makam, didirikan Sultan Hamzah, Raja Ternate ke-24. Ini memiliki atap bersusun 7, dengan luas masjid pukul 22.40 x 39,30 meter dengan tinggi keseluruhan 21.74 m. 3. Koleksi. Raja Ternate memiliki beberapa koleksi kebanggaan. Antara lain, Al-Quran tulisan tangan raja, tempat berdoa, bendera atau panji-panji dengan ayat-ayat Al-Quran, singgasana, tongkat kebesaran pedang, tombak, senapan, topi militer, baju besi, tameng, dan perisai. 5. Kerajaan Islam Tidore. Peninggalan kerajaan Islam Tidore yaitu 1. Benteng Torre dan Tahula, merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Portugis. Benteng Torre dibangun pada tahun 1512, dan dibangun di dekat makam Sultan Zainul Abidin, letaknya berdekatan, dan sama-sama dekat dengan Istana Kie, Kadato Kie. 2. Kadato Kie. Istana Kie. Kadato sendiri berarti istana dan orang sering menyebutnya Istana Kie atau Kedaton Kie. Dibangun di masa pemerintahan Sultan Shah Juante pada tahun 1812. 3. Keraton Tidore. Dibangun oleh Sultan Muhammad Tahir pada tahun 1812 masa Sultan pemerintahan Shah Juan. 6. Kerajaan Islam Banten. Peninggalan kerajaan Islam Banten yaitu 1. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu bukti peninggalan kerajaan Banten sebagai salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Masjid yang berada di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen ini masih berdiri kokoh sampai sekarang. Masjid Agung Banten dibangun pada tahun 1652, tepat pada masa pemerintahan putra pertama Sunan Gunung Jati yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid Agung Banten juga merupakan salah satu dari 10 masjid tertua di Indonesia yang masih berdiri sampai sekarang. 2. Istana Keraton Surosowan, sebagai tempat tinggal Sultan Banten sekaligus menjadi tempat pusat pemerintahan. Nasib istana yang dibangun pada 1552 ini juga kurang lebih sama dengan istana Keraton Kaibon, di mana saat ini tinggal sisa-sisa runtuhan saja yang bisa kita lihat bersama dengan sebuah kolam pemandian para putri. Kerajaan. 3. Istana Keraton Kaibon. Istana Keraton Kaibon ini dulunya digunakan sebagai tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah yang merupakan ibu dari Sultan Saifuddin. Tapi kini bangunan ini sudah hancur dan tinggal sisa-sisa runtuhnya Banten dengan pemerintahan Belanda di Nusantara pada tahun 1832. 4. Benteng Spilwijk adalah peninggalan kerajaan Banten sebagai bentuk dalam membangun poros pertahanan maritim kekuasaan kerajaan di masa lalu. Benteng setinggi 3 meter ini dibangun pada tahun 1585. 5. Danau Tasikardi. Ada sebuah danau buatan yaitu Danau Tasikardi, yang dibuat pada tahun-tahun 1570 sampai tahun 1580 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Danau ini dilapisi dengan ubin dan batu bata. Danau ini dulunya memiliki luas sekitar 5 hektar. 6. Meriam Kiamuk. Adalah beberapa meriam, di mana di antara meriam-meriam tersebut ada meriam yang ukurannya paling besar dan diberi nama Meriam Kiamuk. 7. Kerajaan Islam Gowa Talu. Peninggalan kerajaan Islam Gowa Talu berikut beberapa peninggalan kerajaan Gowa Talu, yaitu 1. Istana Balalompoa, di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba, Opu, Kabupaten Goa, yang didirikan oleh Raja Gowa ke-35 I. Mangi-Mangi Deng Matutu Karaeng Bontonompo Sultan Muhammad Tahir Muhibudin Tumenangari Sungguminasa. 2. Masjid Katangka. Masjid Al-Hilal atau lebih dikenal dengan Masjid Katangga merupakan masjid kerajaan Gowa yang dibangun pada abad ke-18. 3. Benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam merupakan benteng peninggalan kerajaan Gowa Talu yang terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar,
Benteng ini dibangun pada 1545 oleh Raja Gowa ke-9 pertama Manrigaudeng Bonto Karaeng Lakiung Tumapa, Trisi, Kalona. Pengaruh peninggalan Islam pada kehidupan masa kini. 1. Bidang sosial kebudayaan. Islam tidak menerapkan aturan kasta seperti kebudayaan Hindu. Pengaruh Islam yang berkembang pesat membuat mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan aturan kasta mulai pudar di masyarakat. Nama Arab seperti Muhammad, Abdullah, Umar, Usman, Ali, dan lainnya mulai digunakan. Kosakata bahasa Arab juga banyak digunakan. Contohnya rahmat, berkah, barokah, rezeki, rizki, kitab, ibadah, sejarah, syajaratun, majelis, majlis, hikayat, mukadimah. Pada masa Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa, dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan, Komariah, seperti tahun hijrah Islam. 2. Bidang pendidikan. Sebenarnya, pesantren telah berkembang sebelum Islam masuk ke Indonesia. Pesantren saat itu menjadi tempat pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Setelah Islam masuk, mata pelajaran dan proses pendidikan pesantren berubah menjadi pendidikan Islam. Siswa tinggal bersama untuk belajar ilmu keagamaan di bawah bimbingan guru yang disebut kiai. Asrama siswa berada di dalam kompleks pesantren. Kiai juga tinggal di kompleks pesantren. 3. Bidang sastra dan bahasa. Semua orang dari raja hingga rakyat jelata dapat mempelajari bahasa Arab, karena dalam Islam tidak mengenal pengkastaan. Penggunaan huruf Arab di Indonesia pertama kali terlihat pada batu nisan di daerah Leran Gresik, yang diduga makam salah seorang bangsawan Majapahit yang telah masuk Islam. Dalam perkembangannya, pengaruh huruf dan bahasa Arab terlihat pada karya-karya sastra, misalnya, hikayat cerita atau dongeng. Penulis adalah Hikayat Amir Hamzah. Babat Tanah Jawi, Jawa Kuno, Babat Cirebon, Suluk Sukarsa, Suluk Wijil, Suluk Malang Sumirang. Syair, seperti syair Abdul Muluk dan Gurindam 12. 4. Bidang arsitektur dan kesenian. Ada perbedaan antara masjid yang dibangun pada awal masuknya Islam ke Indonesia dan masjid yang ada di Timur Tengah. Masjid di Indonesia tidak memiliki kubah di puncak bangunan. Kubah digantikan dengan atap tumpang atau atap bersusun. Jumlah atap tumpang itu selalu ganjil, 3 tingkat atau 5 tingkat serupa dengan arsitektur Hindu. Contohnya, Masjid Demak dan Masjid Banten. Islam juga memperkenalkan seni kaligrafi, yang berwujud gambar binatang atau manusia, hanya bentuk siluetnya. Ada pula yang berbentuk aksara yang diperindah. Teks-teks dari Al-Quran merupakan tema yang sering dituangkan dalam seni kaligrafi ini. Media yang sering digunakan adalah nisan makam, dinding masjid, mihrab, kain tenunan, kayu, dan kertas sebagai pajangan. Tokoh-tokoh pada masa kerajaan Islam. Berkembangnya Islam di Indonesia tentu berkat jasa-jasa tokoh sejarah yang berjuang keras. Selain Wali Songo, terdapat beberapa tokoh dari kerajaan-kerajaan Islam yang juga turut andil, yaitu 1. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memerintah kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai tahun 1636. Pada masa itu, kerajaan Aceh mencapai puncak masa kejayaan dan memiliki wilayah kekuasaan hingga ke Semenanjung Malaya. Sejak kecil, Sultan Iskandar Muda dididik orang tuanya dengan pengetahuan agama dan kepemimpinan yang sangat kental. Tata pemerintahan masyarakat Aceh yang dikembangkan oleh Sultan Iskandar Muda masih berlaku hingga sekarang. Sultan Iskandar Muda dikenal sebagai pemimpin yang taat beragama dan selalu memikirkan rakyatnya. Beliau wafat pada tahun 1636 karena sakit yang diderita. Banyak perjuangan yang dilakukan Sultan Iskandar Muda dalam melawan penjajah dan juga menyejahterakan rakyatnya. Di antaranya, beliau pernah membangun angkatan perang yang kuat untuk melawan penjajah dari bangsa Portugis. Sehingga wilayah kekuasaannya semakin luas. Ia juga membuat peraturan yang menjamin kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, Sultan Iskandar Muda menjadikan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan untuk memakmurkan rakyatnya. Banyak hal yang dapat kita teladani dari sikap kepahlawanan yang dimiliki Sultan Iskandar Muda. Beliau merupakan sosok yang rela berkorban demi kepentingan rakyatnya. Tidak mudah menyerah, berani melawan penjajah, disiplin dan pekerja keras, mencintai tanah air.
Sultan Iskandar Muda merupakan seorang pemimpin yang mengabdikan hidupnya bagi negara dan kebesaran bangsa. Beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Tentunya, sikap-sikap positif tersebut dapat kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah Raja Kerajaan Mataram, yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1591. Kebenciannya dengan Belanda membuat dirinya mengerahkan tentara Mataram untuk menyerang Batavia. Meski gagal karena persenjataan tidak lengkap, Sultan Agung tidak menyerah gitu saja. Beliau meninggal pada tahun 1645. 3. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa dilahirkan di Banten pada tahun 1631. Pada tahun 1655, dua buah kapal dagang Belanda berhasil dirusak oleh rakyat Banten berkat pimpinannya. Akibat hal tersebut, Belanda mulai menjalankan politik adu domba. Sehingga pada tahun 1680 terjadi perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Belanda. Kemudian tahun 1683, beliau tertangkap dan dipenjara di Jakarta. Tahun 1692, Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dunia dalam penjara dan dimakamkan di dekat Masjid Agung Banten. 4. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah raja dari Kerajaan Gorontalo, Makassar. Pada masa pemerintahannya, dirinya berjuang untuk merangkul raja-raja di Indonesia Timur untuk menentang Belanda. Pada tahun 1660, terjadi perang antara Gowa dan Belanda. Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan akibat dari pengkhianatan Raja Aru dari Bon. Berkat keberaniannya tersebut, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur.